Anak pun bisa jadi melawan, bahkan sampai agresif, karena ia merasa hanya punya kendali pada saat melakukan hal ini. Halo sahabat bening psikologi, kadang sebagai orang tua kita berpikir, selama anak tumbuh, makan cukup, sekolah lancar, itu berarti kita sudah menjadi orang tua yang baik. Padahal, cara kita mendidik dan cara kita memperlakukan anak itu berpengaruh juga kepada bagaimana cara anak memandang dunia dan dirinya sendiri. Dalam psikologi ada yang disebut dengan pola asuh tidak sehat. Bukan niatnya jahat ya, tapi secara tidak langsung pola asuh ini meninggalkan luka emosional mendalam pada anak hingga terbawa sampai dewasa. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, pola asuh otoriter. Pola asuh ini adalah pola asuh yang gayanya pokoknya semuanya harus nurut. Orang tua yang menggunakan pola asuh ini biasanya memiliki aturan super ketat, jarang ingin mendengarkan alasan anak, dan maunya anak loyal. Masalahnya, anak nantinya jadi takut berpendapat. Mereka jadi sulit percaya pada diri sendiri, sulit ambil keputusan, bahkan kadang sulit untuk bersosialisasi. Dan yang lebih berat lagi, rasa tertekan ini bisa menjadi rasa cemas, bahkan depresi. Anak pun bisa jadi melawan, bahkan sampai agresif, karena ia merasa hanya punya kendali pada saat melakukan hal ini. Kedua, pola asuh permisif. Pola asuh ini kebalikan dari pola asuh sebelumnya. Di pola asuh ini, orang tua terlalu memanjakan, terlalu lembut, sampai anak nggak tahu di mana batasnya. Segala keinginan anak dituruti karena mereka nggak tega ataupun takut anak tidak bahagia. Padahal justru di situ masalahnya. Anak jadi sulit untuk disiplin dan tidak mau kalau keinginannya tidak dituruti. Mereka jadi tumbuh tanpa mengetahui aturan sosial ataupun cara mengendalikan emosionalnya sendiri. Jadi, sayang bukan berarti harus selalu menuruti ya. Kadang bilang tidak pun adalah bentuk cinta. Ketiga, pola asuh tak terlibat ataupun pengabaian. Pola asuh ini dapat terjadi karena orang tua sibuk, lelah, atau secara emosional tidak bisa hadir untuk anaknya. Mungkin bukan karena tidak sayang, tapi karena mereka tidak bisa hadir baik secara waktu maupun perasaan. Anak pun jadi merasa sendiri. Dia bisa kehilangan arah, tidak punya panutan, bahkan mencari perhatian dengan cara yang negatif. Bahkan secara psikologis, kekurangan perhatian dapat menurunkan hormon serotonin di otak, yaitu hormon yang mengatur tentang suasana hati. Makanya tidak heran kalau anak yang tumbuh dengan pola asuh ini tumbuh besar dengan perasaan hampa ataupun mudah cemas. Keempat, pola asuh helikopter. Pola asuh ini niatnya baik, tapi efeknya bisa dibilang cukup berat. Orang tua dengan pola asuh ini bisa dibilang terlalu protektif, selalu mengatur, baik dari PR sampai teman main. Tujuannya itu agar anak tidak salah langkah. Tapi akhirnya anak justru nggak bisa belajar untuk berdiri sendiri. Mereka tumbuh jadi pribadi yang tidak percaya diri, takut salah, dan menunggu bimbingan orang tua. Lalu ketika harus mandiri, malah justru panik, cemas, dan bingung. Hal ini terjadi karena mereka ketika kecil tidak diberikan kesempatan untuk jatuh dan bangkit sendiri. Dan yang terakhir, pola asuh toksik. Pola asuh inilah yang paling berat karena penuh dengan kemarahan, teriakan, kontrol berlebih, bahkan kekerasan baik dalam bentuk verbal maupun fisik. Dan dampaknya pun bisa beragam. Anak bisa menjadi trauma, gangguan kecemasan, depresi, bahkan sulit untuk memulai hubungan yang sehat di waktu dewasa. Yang paling menyedihkannya, bisa jadi nantinya mereka akan mengulang pola yang sama kepada anaknya. Bukan karena mau, tapi karena hal itulah yang mereka tahu. Sekarang pertanyaannya, kalau kita pernah ataupun sedang berada di salah satu pola tersebut, harus bagaimana? Tenang, kita bisa mulai pelan-pelan. Pertama, bangun komunikasi. Dengarkan anak agar mereka tahu kalau suara mereka itu penting. Yang kedua, buat aturan yang jelas dan konsisten. Anak butuh batas dan juga alasan di baliknya. 3. Jadi contoh. Anak tumbuh tidak hanya dari apa yang mereka dengar, tapi juga apa yang mereka lihat setiap harinya. 4. Berikan perhatian dan apresiasi sekecil apapun usahanya agar mereka tahu mereka dihargai. Terakhir, kalau butuh, cari bantuan profesional. Bukan berarti gagal, tapi karena mau bertumbuh bersama anak. Anak gak butuh orang tua yang sempurna. Mereka cuma butuh orang tua yang hadir, sadar, dan mau belajar.
Dan setiap kali kita belajar memahami diri sendiri sedikit lebih dalam, kita juga menyembuhkan mereka. Dan secara tidak langsung mungkin juga menyembuhkan bagian kecil dari diri kita yang pernah terluka. Kalau konten ini dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan bagikan ke orang-orang yang Anda sayangi. Bening Psikologi, solusi kesehatan mental Anda.